Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah kartu grafis ya. Seperti yang kita lihat di layar di sini, saya memiliki kartu grafis dari Asus TUF Gaming GeForce GTX 1650 GDDR6 dengan varian OC Edition 4GB GDDR6 Turning Shader dan Ensel ya guys ya. Kartu ini masih garansi resmi dari PT Sempurna Utama Indonesia. Garansi resminya kita akan cek sampai kapan. Jadi tentunya 3 tahun ya totally. Kemudian untuk spesifikasinya seperti ini, TUF GTX 1650 O4GD6P Gaming. Jadi ini memang kartu khusus gaming. Untuk serial number sudah saya pastikan sama 9 EWP dan saya sudah cross check di website. Seperti ini untuk boxnya. Oke, kita akan buka ya guys ya. Oh ya, di bagian belakang tampilannya seperti ini. Jadi kartu ini ada validasi penggunaan 140 jam ya. Validasi program, mantap ya guys. Jadi sangat-sangat mantap ya guys ya. Oke, endurance, kartu grafik endurance ya. Kalau kita buka seperti ini ada bagian yang sedikit melipat di bagian boxnya, tapi tidak masalah. Kebetulan tadi packingnya juga sangat aman, jadi sampai di tujuan dengan selamat. Untuk kartu grafis ini memiliki kelengkapan thank you card dari Asus ya. Kemudian ada speed setup, manual book dengan berbagai macam bahasa dari Asus. Dan ini ada foam penutup bagian atas. Kemudian ada static bagnya seperti ini ya. Static bagnya ini cukup aman sih, saya rasa ini. Kemudian kartu grafisnya ya guys ya, kita taruh terlebih dahulu di sini. Dan kelengkapannya sepertinya sudah tidak ada lagi. Ini untuk boxnya seperti ini. Tapi ini ya, walaupun kondisinya seperti ini, tapi tidak masalah ya kondisinya, karena masih sangat-sangat aman sekali seperti itu. Oke, kartu grafis ini kondisi lengkap ya guys ya. Kita lihat untuk lebih detail spesifikasi kartu grafis ini. Dual fan ya, TUF Gaming khas TUF ya. Ciri khas dari fannya dan bodinya ada tekstur seperti ini, garis-garis berwarna abu-abu dan bodinya full hitam. Ada emboss TUF Gaming di bagian samping. Dan kita buka semua portnya guys. Portnya kita buka semua. Tutup portnya ini lengkap ya guys. Oke, jadi ini untuk bodi bagian dalamnya berwarna chrome, untuk edgingnya dengan gold pipe ya, pipa berwarna emas, dan masih sangat kinyis-kinyis kinclong tentunya guys ya. Mantap jiwa, jos gandos guys. Oke, di bagian atas di sini ada logo TUF ya, dan ada tulisan GeForce GTX, terlihat gold pipe-nya serta komponennya ya, komponen-komponen high quality komponen tentunya, dan menggunakan 6 pin power tambahan untuk TDP kurang lebih 75-90 watt untuk kartu grafis dengan 6 pin power tambahan. Dan ini bagian egg house-nya. Untuk bagian egg house dari Asus TUF Gaming, mantul jewel guys, mantap. Oke, untuk display di sini dilengkapi dengan 3 buah display ya. Ada 1 buah display port, 1 buah HDMI port, dan 1 buah DVI port. Dan ini benar-benar stainless steel 304 stainless steel 304, apa itu artinya kurang paham, tapi tentunya ini platnya benar-benar kinyis guys. Seperti itu. Kita lihat bagian belakang. Kartu grafis ini tentunya segel dari pabrikannya masih sangat utuh guys, mantap jiwa, karena ini kartu X casual, penggunaan user persoalan biasa untuk ya penggunaan gaming ya, gaming editing tipis-tipis. Jadi ini masih sangat kinyis kinclong, bersih, sangat terawat ya guys ya. Untuk serial numbernya sama 9 EWP, dan ini garansi resmi dari Asus Indonesia. Oke, saya coba cross check di website. Untuk garansi dari kartu grafis ini sudah saya cek, ini dia akan berakhir di 17 bulan 9 tahun 2023. Jadi masih panjang banget ya guys, September 2023. Mantap juga guys. Oke, kita akan langsung coba benchmark ringan. Sebenarnya tadi sudah saya benchmark, tapi ini kita akan bikin benchmark yang lebih runut ya guys ya. Kita akan tes kartu grafik ini untuk di benchmark menggunakan Firestrike ya. Tadi sudah saya time spy guys. Mungkin ini saatnya bisa saya coba untuk Firestrike untuk pembeda ya. Jadi saya memiliki data time spy dan Firestrike. Jadi biasanya saya tampilkan sesuai dengan yang dibutuhkan, yang terbaru ya. Oke.
Kita gunakan 6 pin power tentunya di sini, 6 pin power saja. Kartu ini sangat-sangat hemat daya guys, super duper hemat daya seperti itu. Kita turunkan terlebih dahulu ya. Maaf kalau goncang-goncang tadi guys. Kita menggunakan port HDMI ya, as always. Kita akan pasang port HDMI di kartu grafis ini. Sebelumnya juga tadi saya menggunakan HDMI. Kita nyalakan PSU nya dan kita nyalakan PC nya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul jiwel terkuul-kuul. Oke, kita zoom. Mantul jiwel perputarannya kinyis-kinyis kincong ya guys. Just mantap jiwa. Display sudah tampil. Kita menuju ke display guys. Saya mundurkan lebih dahulu. Jadi ini saya tes per 26 Agustus jam setengah 5 sore 16.34. Kita masuk ke sistem dulu. Tentunya resolusi layar sudah Full HD guys, karena ini merupakan tes kedua yang saya lakukan. Jadi kartu grafis ini sudah dikenali oleh device ya, oleh PC yang kita pakai untuk tes seperti itu. Oke. Kita akan buka aplikasi pendukungnya. Di sini MSI Afterburner posisi di 36 derajat Celcius. Kemudian kita buka HW Info, posisi prosesor berada di kisaran 40 derajat Celcius ya, 39 sampai 40. Kita load untuk HW Infonya juga. Dan tidak lupa pula kita buka GPU Z serta 3D Mark ya. Oke, kita lock up dulu. Kita lock up untuk spesifik kartu grafis ini bernama Asus TUF GTX 1650 Gaming OC GDDR6 ya. Jadi kartu grafis ini memiliki ciri khas khusus, yaitu ke varian gaming, TUF Gaming. Biasanya ada ROG Gaming, tapi ini TUF Gaming dengan arsitektur TU106 ya. Untuk grafik prosesornya dengan subvendor dari Asus, render tekstur mappingnya di 32/56 dengan shader 896. Yang istimewa dari kartu ini, saya pernah jumpai hal yang sama di RTX 2060, yaitu memiliki transistor sebanyak 10.800.000 ya guys ya, 10.800.000.000. Kalau biasanya kita lihat dari seri GTX 1650 DDR6 itu biasanya memiliki transistor di 6.600.000.000 ya. Yang istimewa di sini saya melihat keistimewaan dari kartu grafis ini, dia memiliki transistor 10.800.000.000. Yang pernah saya jumpai hal serupa di Asus Dual RTX 2060 juga memiliki transistor yang sama besarnya. Kemudian kartu grafis ini support DirectX 12 tentunya underscore 2, GDDR6 Micron, 128 bit 4 GB dengan bandwidth 192 GB per detik ya guys ya, cepat ya, kenceng. Driver terbaru sudah terdeteksi tentunya di kartu grafis ini di Windows 10 64 bit DCH dengan signaturenya Windows Hardware Quality Labs. Untuk base clocknya di 1410, memory clocknya 1500 dan boost clocknya di 1755 MHz ya, kenceng guys. Kartu ini dual slot dengan panjang 20,6 cm, lebarnya 12,5 cm dan tebalnya 4,6 cm. Kartu ini memang gendut banget ya guys ya, tebal banget seperti itu. TDP 90 watt, suggested power supply-nya 250 watt dengan HDMI 1 port sudah versi 2.0 dan DisplayPort-nya 1 port sudah berversi 1.4a dengan power pin-nya 6 pin power tambahan saja. Oke, kita close, kita akan lanjut tes. Kita tes menggunakan Firestrike ya secara penuh ya. Dimana sebelumnya saya sudah tes menggunakan Time Spy. Jadi suhu tertinggi di 60-an. 60 derajat Celcius ya guys ya, 60-an lah kisarannya. Dan kartu ini juga memiliki performa yang benar-benar hemat daya tapi kencang seperti itu guys. Kita akan lihat di sini saat tampil di layar, start awal dia memiliki TDP 11 watt dan saat idle saat ini di 25 watt seperti itu guys, maksimal di 26 watt sebelum benchmark ini berjalan. Dan kita akan jalankan benchmark, dia akan mendapatkan maksimal pencapaiannya seperti apa, dan dari kurvanya bagaimana tingkat kestabilannya kita akan lihat ya guys ya.
Oke, Firestrike Graphic Test 1. Tentunya untuk menjalankan Firestrike ini sangat-sangat ringan dilibas untuk si kartu grafis ini. TUF Gaming GTX 1650 DDR6. Posisi di 42 derajat Celcius ya, startingnya. Langsung ngegas ke 49 derajat Celcius, TDP 100 watt ya. Maksimal 100 watt, clock speednya 6 GHz, RPM kipas hanya di 24% untuk full load. Dan saat ini posisi sudah mendapatkan 900 frame, 1000 frame, 1100 frame, 1200, 1300, 1400, hampir menyentuh 1500 frame dengan 54 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi di Firestrike Graphic Test 1. Lanjut ke Firestrike Graphic Test 2 ya. Jadi benar-benar kenceng guys, mantap jiwa. Untuk seri GDDR6 ini seharusnya sekarang menjadi primadona ya. Kalau kita sudah keluar generasi 12 dan lain sebagainya, tentunya ya untuk mengimbangi minimal kita menggunakan GDDR6. Tapi tidak ada salahnya bila kita menggunakan GDDR5 juga tetap maksimal guys. Temperatur posisi 55 derajat Celcius, 56 derajat Celcius. Kalau teman-teman memiliki budget lebih ya sebaiknya mendapatkan yang GDDR6. Tapi kalau ingin price to performance, GDDR5 juga sudah sangat-sangat worth seperti itu guys. Oke, posisi 59 derajat Celcius, sudah mendapatkan 1300 frame, average FPS di 48 fps, maksimal di 111 fps. Frame time-nya juga di kisaran 20-an milisecond. Suhu tertinggi posisi saat ini 61 derajat Celcius dan tekstur mappingnya benar-benar tajam dan mulus ya guys ya. Oke, berikutnya di sini Physics Test. Firestrike Physics Test menggunakan prosesor atau internal graphic processor yang berada di Core i5 4690K yang saya pakai. Jadi ini dilibas menggunakan prosesor. Kartu grafis akan idle dan di sini idle posisi di 15% aja. Temperatur sudah mulai turun di 52 derajat Celcius dengan TDP idle hanya 14 watt ya kartu grafis ini ya. Si Asus TUF ini idle dia bisa mencapai 11 watt guys. Seperti itu thermal design powernya. Dan suara kipas super senyap, tak terdengar, tidak bising ya. Tentunya sangat-sangat senyap bila ingin digunakan untuk desain mini ITX. Oke, lanjut ke tes terakhir, combine test. Temperatur 50 derajat Celcius, startingnya menuju ke 56 derajat Celcius, load di 97% ya. Oke, di sini dia bisa mendapatkan average 21 fps sama dengan seri-seri yang lainnya dari GTX 1650 DDR6. Dan di sini untuk tingkat kestabilannya sama ya, 1% low-nya di 0 ya. Oke, kita lihat resultnya bagaimana untuk kartu grafis ini. Mantul jiwel terkuul-kuul guys. Oke, kartu grafis ini memiliki skor, grafik skornya di 11.000 sekian, basic skornya 7.100 sekian, dan combine skornya di 4.000 sekian. Dan Firestrike skornya dia memiliki predikat excellent ya di 8.800. Jadi average skornya teman-teman bisa dilihat di layar di sini di 7.800-an ya. Sedangkan skor dia di 8.800-an, jadi terpaut 1.000 ya, kurang lebih ya guys. Itulah yang saya bilang istimewanya kartu grafis ini karena dia memiliki 10.800 sekian, 10.800 sekian million transistor, tentunya memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Kalau kita komparasi, kartu ini memiliki performa yang benar-benar excellent. Oh ya, untuk tes 1 dia mendapatkan 54 derajat Celcius, tes 2 di 61,5 derajat Celcius, dan tes terakhir di 61,30 sekian derajat Celcius. Jadi suhu tertinggi 61 derajat Celcius. Kalau kita lihat secara kurva, dia memiliki kestabilan yang cukup baik, makanya memiliki skor yang excellent ya. Mantap jiwa, jos guys. Oke, kita lihat skornya di sensor. Kartu grafis ini suhu terendah di 35 untuk tes kedua, current posisi sudah di 47 derajat, dan maksimal dia hanya mendapatkan suhu tertinggi di 61,6 derajat Celcius. Kalau kita bulatkan bisa di 62 ya. Kemudian untuk perputaran kipas minimal di 1100-an, currentnya juga di 1100-an, dan maksimal hanya 1200 sekian guys. Jadi gapnya sangat rendah sekali. Kalau kita lihat secara persentase, minimal dan current di 24% RPM, sedangkan maksimal di 29 RPM. Jadi dia hanya memiliki gap 5% RPM. Jadi sangat-sangat ciamik, mantul jiwel guys untuk si TUF Gaming ini. GPU clocknya sangat tinggi, dia bisa berjalan di 2010 MHz dengan efektif clocknya di 2000
MHz ya, mantul jewel guys, kenceng guys, seperti itu. Oke, overall mungkin teman-teman sudah paham ya, kita tes untuk kartu grafisnya sampai di sini dan dia memiliki performa yang mantul jewel. Kita lanjut tes kartu grafik berikutnya. Jangan lupa subscribe guys. See you on the next video. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.